Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ayat ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah disepakati oleh para ulama menjadi ayat yang mengharuskan kita untuk bersa'i, untuk bersegera, untuk berkomitmen, untuk istiqamah dalam mengerjakan ibadah di hari Jumat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika di dalam syariat kita hanya segera diminta oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita mendengar kumandang azan untuk segera datang ke masjid ila zikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala wa zarul bai'. Tetapi dulu Allah Subhanahu wa taala bahkan mengazab umat-umat terdahulu jika mereka abai dengan hari-hari besar keagamaan mereka. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu umat manusia berpegang kepada syariatnya Nabiullah Musa, syariatnya Nabiullah Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan menurunkan azab kepada umat terdahulu ketika mereka abai mensucikan, mengkultuskan dan menghormati hari besar keagamaan mereka. Di dalam surat Al-A'raf misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'tuna hitanahum yawma sabtihim syurra'aw wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari Sabtu atau hari Sabat sebagai hari besar keagamaan mereka. Dan pada saat itu pula diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang pada saat itu banyak di antara mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Setiap hari Sabat ikannya mudah ditangkap, banyak datang ikan. Tetapi di luar hari Sabat, hari Jumat, hari Minggu, hari Senin sampai hari Kamis ikannya tidak ada. Maka sebahagian Bani Israel pada saat itu tidak lagi menghormati hari keagamaan mereka. Nabiullah Musa alaihissalam meminta mereka datang ke rumah ibadah, ke Shami'ah, ke sinagog. Mereka abai untuk melakukan itu. Banyak mereka pada saat datangnya hari Sabat, datangnya peribadatan pada hari Sabat, masih berada di tepi pantai, masih memburu ikan. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada Bani Israel. Faja'alna fakunu kiradatan khasiin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuk, mengazab semua orang di kalangan Bani Israel yang tidak menghormati hari Sabat, diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Semoga azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Bani Israel itu menjadi pelajaran, menjadi alat untuk kita merenung supaya kita kembali tidak mengulangnya di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, meskipun karena sebab rahmannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta kepada Allah untuk menangguhkan azab kepada umatnya yang abai untuk menghormati hari Jumat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih mengancam setiap orang Islam yang termasuk kepada ahli Jumat yang mereka sampai 3 kali berturut-turut abai untuk melaksanakan perintah menunaikan sholat Jumat. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka jum'ata salasa marrat tahawunan biha taba'allahu ala qulubihim."
Barang siapa yang dengan sengaja, yang dengan lalai, yang tidak berkomitmen, kemudian dia meninggalkan ibadah sholat Jumat sebanyak 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala menggembok rapat-rapat kalbu orang tersebut sehingga tidak mudah menerima cahaya hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga oleh sebab itu jika kita membuka penjelasan yang diberikan oleh para ulama terhadap hadis tadi, diminta untuk siapapun yang mereka termasuk ahli Jumat, orang Islam, berakal, baligh dan kemudian mustautin, tapi 3 kali berturut-turut meninggalkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat, diminta bagi mereka untuk melakukan taubat nasuha. Tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan banyak amal soleh, tidak cukup dengan memperbanyak ibadah sunnah, tapi diharuskan, diwajibkan bagi mereka juga untuk melakukan taubat nasuha. Betapa keras ancaman dari Rasulullah, meskipun kita tidak diazab seperti umat terdahulu, tapi cukuplah bagi orang yang berakal, cukuplah bagi orang yang berpendidikan. Bagaimana kerasnya ancaman Rasulullah SAW yang mengatakan yatba'ullahu ala qulubihim, maka mereka akan dikeraskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga banyak sekali di dalam hadis Rasulullah SAW yang mendorong kita, yang menganjurkan kita untuk berkomitmen kuat bersegera ke masjid di hari Jumat meskipun kita belum mendengar suara azan. Jadi meskipun muazin mengumandangkan azan dan ayat yang tadi khatib bacakan berkaitan dengan azan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, tetapi betapa banyak hadis dari Rasulullah SAW yang meminta kita datang ke masjid bahkan sebelum muazin mengumandangkan azan. Misalnya dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW berkata, man jaa ilal jum'ati fi sa'atil ula, barang siapa yang datang ke masjid di hari Jumat pada waktu yang paling awal, faka'annama qaraba badnah, seolah-olah dia berkurban dengan seekor onta. Wa man jaa ilal jum'ati fi sa'ati saniyati, dan barang siapa yang datang ke hari Jumat pada waktu yang kedua menjelang khatib naik ke atas mimbar dan juga sebelum muazin mengumandangkan azan, faka'annama qaraba baqarah, seolah-olah dia baru berkurban dengan seekor sapi. Wa man jaa ilal jum'ati fi sa'ati salisati, dan barang siapa yang hadir ke majelis Jumat pada waktu yang ketiga, khatib sudah berada di atas mimbar dan muazin hendak mengumandangkan azan, faka'annama qaraba ghanaman, seolah-olah dia berkurban dengan seekor kambing. Wa man jaa ilal jum'ati fi sa'ati rabi'ati, dan barang siapa yang datang ke hari Jumat di waktu yang keempat setelah muazin mengumandangkan azan dan pada saat khatib sedang membacakan rukun khutbah, faka'annama qaraba dujajatan, dia hanya dianggap seperti berkurban dengan seekor ayam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, meskipun Rasulullah SAW menyebut dengan seekor ayam, tetapi di dalam syariat Islam kurban itu hanya sah dilakukan dengan 3 jenis hewan. Kalau tidak dengan onta, ya dengan sapi atau sejenisnya, dan juga dengan kambing sejenisnya. Maka wajarlah jika sebahagian ulama mengatakan jika kita hadir ke majelis Jumat telat, fala jum'atalah, maka tidak ada Jumat bagi orang tersebut. Sebab itulah kemudian para ulama mensiasati agar kemudian rukun khutbah diulang baca di penutup khutbah, sehingga jamaah yang hadir itu bisa sempat mendengarkan rukun khutbah dibaca, sehingga ada keabsahan dalam pelaksanaan sholat Jumat mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itulah sebab kenapa di masa Rasulullah SAW tidak ada satupun riwayat yang menceritakan kepada kita
jika ada sahabat Rasulullah SAW yang telat datang ke majelis Jumatnya Rasulullah, setiap kali Rasulullah SAW sudah di atas mimbar, semua para sahabat itu sudah berkumpul di hadapan Rasulullah SAW, kecuali terjadi suatu peristiwa yang diceritakan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Ada seorang sahabat Nabi telat hari itu datang hari Jumat, namanya Sulaik Al-Ghatfani radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW melihat orang tersebut telat datang Jumat, maka Rasulullah kemudian bertanya kepada Sulaik Al-Ghatfani, hal tarka raka'ataini qabla an tajlisa, apakah kamu sudah melaksanakan 2 rakaat sebelum kamu duduk tadi, wahai Sulaik Al-Ghatfani? Maka kemudian dijawab oleh beliau, belum ya Rasulullah, saya khawatir kalau saya sholat saya tidak sempat mendengar khutbah dari engkau wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW meminta sahabat tadi untuk bangun, kum fasalli rak'ataini khafifatain, berdiri kamu kerjakan 2 sholat yang ringan, cepat-cepat kerjakan sholatnya, karena sedang khatib menyampaikan khutbah di atas mimbar. Sebab itulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, saat beliau setelah memugar dan merenovasi Masjid Nabawi, dan pada saat itu Masjid Nabawi lebarnya, luasnya 6 kali lebih besar dibandingkan Masjid Nabawi di zaman Rasulullah. Pada saat itu banyak orang yang datang telat di dalam majelis Jumat. Khatib sudah di atas mimbar, masjid masih kosong, bahkan setengah masjid masih kosong. Disitulah kemudian Utsman bin Affan mengeluarkan ijtihad baru untuk menambah azan sekali lagi. Sebelum khatib naik ke atas mimbar, ditambah 1 lagi azan. Supaya apa tujuannya? Supaya tidak ada muslim yang terlambat hadir di majelis Jumat. Karena pentingnya, betapa pentingnya majelis Jumat ini, sehingga azan itu yang sekarang sebahagian masjid di tempat kita praktekkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang paling penting di hari Jumat? Menurut para ulama tafsir, saat menafsirkan ayat di dalam surat Al-Jum'ah tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah Subhanahu wa taala meminta kita bersegera, berkomitmen kuat, kemudian bercepat-cepat untuk zikrullah, untuk mengingat Allah. Apa yang dimaksud dengan zikrullah di situ? Apakah zikrullah di situ menyebut la ilaha illallah? Apakah zikrullah di situ menyebut Allah, Allah, Allah? Apakah zikrullah di situ mengerjakan sholat Jumat 2 rakaat? Ataukah zikrullah di situ membaca kalamullah Al-Quran? Ternyata hampir seluruh ulama tafsir, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, mengatakan yang dimaksud dengan zikrullah di situ adalah simaul khutbah yaumil jum'ah, mendengarkan khutbah di hari Jumat. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena pentingnya mendengar khutbah di hari Jumat, kemudian para ulama pun membuat syarat. Bukan berarti saat kita sudah hadir di masjid, Jumat kita sudah otomatis sah Jumat kita. Belum, harus juga terpenuhi syarat-syarat mendengar khutbah Jumat. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama membedakan antara syarat sah Jumat dengan syarat sah mendengar khutbah Jumat. Syarat sah Jumat apa? Berakal, Islam, baligh, mustautin, orang tempatan. Syarat sah mendengar khutbah Jumat ada berapa? Ada 2 kalau kita buka di dalam kitab fikih. Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak sah kalau kita berada dalam majelis Jumat, Jumatnya kita tidak sah kalau sedang khatib menyampaikan khutbah sedang kita asik berbicara. Tidak sah Jumatnya. Bahkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza qulta li akhika yaumal jum'ati ansid wal imamu yakhtub faqad lagha." Seandainya imam di hari Jumat sedang membaca khutbah di atas mimbar,
sedangkan engkau tidak berbicara, kata Rasulullah, cuman bilang diam, jangan bicara. Maka Jumat orang tersebut laga, sebut Rasulullah, faman laga fala jum'ata lahu. Barang siapa yang telah melakukan perbuatan laga, maka tidak ada Jumat bagi orang tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab Muharrar mengembangkan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu bukan hanya berbicara pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah Jumat, tapi lebih jauh daripada itu, melakukan segala perbuatan yang bisa memalingkan kita dari mendengar khutbah Jumat dari khatib juga termasuk daripada lagha. Kenapa Imam Ar-Rafi'i berani berfatwa demikian? Karena ternyata dalam riwayat hadis yang lain, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW juga berkata, man massal husa yaumal jum'ati wal imamul yakhtub faqad laga wa man laga fala jum'ata lahu. Barang siapa yang memegang kerikil saat khatib sedang membacakan khutbah di atas mimbar, maka dia sedang laga. Apa itu memegang kerikil? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di zaman Rasulullah sebahagian sahabat mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sebahagian mereka berzikir tidak menggunakan anak tasbih, karena memang al-musabbah atau anak tasbih itu belum ada di zaman Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad SAW berzikir itu dengan dua cara. Kadang-kadang beliau hasib usubai, beliau menghitung anak-anak jari beliau, dan terkadang beliau menggunakan alat zikir yang namanya al-husah atau anak kerikil. Anak kerikil satu dipindah dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, dan seterusnya, untuk menghitung jumlah zikir yang sudah dibaca oleh Rasulullah. Di dalam hadis itu terjadi, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari saat Rasulullah di atas mimbar Jumat, ada seorang sahabat yang tidak menyimak khutbahnya Rasulullah. Justru sahabat ini lalai memainkan anak kerikilnya. Lalainya itu berzikir kepada Allah. Tapi seperti kata Imam Rafi'in tadi, bukan hanya berbicara yang menyebabkan khutbah kita tidak sah, tapi juga melakukan segala aktivitas yang membuat kita berpaling dari mendengar khutbah khatib, juga itu membuat khutbah kita tidak sah. Zikir saja dengan anak batu dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga pada hari itu saat Nabi Muhammad melihat ada sahabat yang asik zikir dengan memindahkan setiap anak kerikil batu, ditegur sama Rasulullah SAW, man massal husa yaumal jum'ati wal imamul yakhtub. Barang siapa yang main-main anak kerikil meskipun tujuannya untuk berzikir kepada Allah pada hari Jumat sedangkan imam sedang membacakan khutbah di atas mimbar, faqad laga, dia telah melakukan perbuatan laga. Waman laga fala jum'ata lahu. Barang siapa yang laga, maka tidak ada sah Jumat bagi orang tersebut. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Rafi'i mengatakan apa? Terlarang hukumnya kita main anak tasbih pada saat kita mendengarkan khutbah di hari Jumat. Terlarang hukumnya, bahkan kita buka bolak-balik mushaf Al-Quran, mau baca Al-Quran boleh, bahkan sangat dianjurkan dalam agama. Tapi tempatnya bukan saat khatib sedang membacakan mimbar di hari Jumat, sedang membacakan khutbah di atas mimbar di hari Jumat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika berbicara kita dilarang, jika kita berzikir menggunakan anak tasbih dilarang saat khatib membaca khutbah di atas mimbar, jika membuka Al-Quran saja dilarang saat khatib sedang membaca khutbah di atas mimbar, bagaimana pendapat kita dengan sebahagian saudara kita memegang HP saat khatib sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan main-main dengan ibadah Jumat, karena ibadah Jumat inilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, dan bukan hanya disyariatkan kepada kita, tapi juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu sebagaimana cerita khatib di awal muqaddimah khutbah tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, syarat yang kedua agar kemudian dengarnya khutbah kita itu dianggap sah oleh syariat, seorang makmum jamaah Jumat atau makhtub harus berhadap-hadapan dengan khatib. Ada 3 ibadah itu di dalam Islam.
yang disyaratkan berhadap-hadapan saat kita melaksanakan ibadah tersebut. Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, syarat sah salat itu menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, syarat sah tawaf, bahu kiri kita saat kita menggunakan pakaian ihram itu harus melakukan indiba. Indiba itu pakaian ihram yang kanan terbuka, sedangkan yang kiri yang menghadap kiblat harus tertutup. Dan yang kiri ini selalu saat kita melakukan tawaf 7 kali putaran harus menghadap ke arah Ka'bah. Seandainya mereng, seandainya maju ke depan bahu kita, diharuskan di dalam kitab fikih kita mundur beberapa langkah untuk menyempurnakan tawaf kita. Begitu juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tempat yang diharuskan kita menghadap saat kita mendengarkan khutbah di hari Jumat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau naik dari atas mimbar, beliau membelakangi jamaah. Tetapi pada saat beliau ingin menyampaikan khutbah, beliau sudah menghadap jamaah. Maka hal yang pertama yang harus dilakukan oleh khatib pada saat itu memberikan salam kepada jamaah Jumat. Tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena seorang khatib menyampaikan khutbahnya bertatap muka dengan jamaah, maka tidak disyariatkan bagi seorang khatib menutup khutbah Jumatnya dengan mengucapkan salam kepada jamaah. Tidak ada itu. Dalam kitab fikih apapun, dalam mazhab apapun tidak ada. Khatib cuma dianjurkan membaca wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak cukup argumentasi bagi kita. Lun kehadir pada Jumat, cuma duduknya di belakang. Saya sudah hadir di Jumat, cuma duduknya di balai sana. Saya hadir di Jumat, cuma duduknya di kedai kopi sana. Tidak ada Jumat bagi orang tersebut. Seperti kita sholat, seandainya imam berdiri di depan kita, seandainya imam berdiri di tempatnya, kemudian kita berdiri buat saf di depan imam, apakah ada Jumat bagi orang tersebut? Apakah ada sholat bagi orang tersebut? Kita berdiri di depan imam, bukan di belakang imam, apakah sah sholat yang kita kerjakan? Tidak. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada jamaah Jumat yang duduk di sini, di saf depan ini, di saf depan ini, di samping khatib. Tidak ada. Kenapa? Syarat di dalam kitab fikih agar dengarnya khutbah kita kepada khatib itu sah, harus berhadap-hadapan muka dengan khatib pada saat khatib membacakan rukun khutbah di atas mimbar. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini penting khatib sampaikan di dalam mimbar Jumat ini, karena sekarang praktik yang terjadi di tengah masyarakat itu tak bisa dimaklumi lagi oleh para ulama kita. Di dalam Islam ada sebagian realitas itu bisa dimaklumi oleh para ulama. Misalnya ada kaedah di dalam agama, al-isaru fil ibadah makruh wal isaru fid dunya sunnah, wa al-isaru fil ibadah makruh wal isaru fil dunya wajib. Kita memberikan prioritas kepada orang lain dalam urusan agama itu makruh, tapi memberikan prioritas kepada orang lain dalam urusan dunia itu wajib. Contoh kata para ulama, saat ada saf kosong di depan, maka orang yang di belakang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah makruh hukumnya mempersilakan orang lain masuk ke saf itu. Kita yang harus rebutan untuk masuk ke saf itu. Tapi sebaliknya dalam urusan dunia, dalam urusan dia, kita harus memprioritaskan saudara kita. Ada makanan, kita kasih prioritas, silakan Anda duluan, kita belakangan. Itu dalam urusan dunia. Tapi realitas yang terjadi sekarang terbalik. Dalam masalah dunia kita nggak mau kalah. Dalam urusan ibadah kita persilakan, silakan Tengku maju ke depan. Nah ini termasuk al-waqa'i al-maqbulah indal ulama. Meskipun tidak sesuai, nggak ideal dengan agama, tetapi para ulama bisa memahaminya. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seandainya ada orang sholat di depan imam, ada orang dengar khutbah Jumat di belakang mimbarnya khatib, ada orang menghadiri majelis Jumat tapi tangannya sibuk update status di HP, apakah itu juga termasuk realitas yang harus kita maklumi? Itu realitas yang harus kita ubah, yang harus kita bicarakan, yang harus kita kecam, sehingga tidak menjadi kebiasaan di tengah masyarakat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semoga
khutbah yang khatib sampaikan pada hari ini bermanfaat kepada kita semua, dan semoga kita kembali bisa di jalan yang lurus, menunjukkan komitmen kita untuk mengkultuskan, untuk mengagungkan atau setidaknya menghormati hari Jumat yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Ayyam, tuannya dari hari-hari yang lain. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil